Bab 25 Perdamaian dunia adalah tugas saya. Setelah Lin Xiaodong tiba di aula 100 harta karun, Lin Ming sudah menunggu di sana. Kakak Lin, barang apa yang ingin kamu beli? Apakah Anda berhasil menjual ketiga kertas simbol itu? Lin Ming tersenyum dan berkata, saya mengalami keberuntungan dan terjual habis. Tidak. Lin Xiaodong berteriak berlebihan. Orang bodoh apa yang dimanfaatkan? Ini juga bisa menjadi pertanda. Dia sedikit khawatir dan berkata, Kakak Lin, kamu menjual begitu banyak. Jika orang datang mencari kita di masa depan, mereka mungkin akan memukuli kita saudara-saudara. Lin Ming membentak, Anda benar-benar berpikir saya membuat beberapa prasasti palsu untuk menipu orang. Saya tidak mengatakan Anda sengaja menipu orang. Saya hanya memikirkan apa yang terjadi jika simbol prasasti Anda tidak berfungsi. Jika kita menghabiskan 100 tael emas hari ini, ketika saatnya tiba, kita mungkin tidak dapat mengembalikan uangnya. Lin Ming tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, sama sekali tidak ada masalah. Ayo kita pergi berbelanja. Lin Ming mengatakan ini segera setelah dia melangkah langsung ke pintu masuk aula 100 harta karun. Lin Xiaodong memberinya tatapan konyol. Dia berpikir bahwa mereka hanya akan bertemu di sini, dan kemudian mungkin pergi ke tempat lain, seperti alun-alun kota atau tempat kecil lainnya untuk berbelanja. Dia tidak menyangka mereka akan langsung pergi ke 100 Treasure Hall. Tempat ini sering menjual barang dengan harga beberapa ratus atau ribuan emas. Itu adalah salah satu toko paling mewah di seluruh Sky Fortune City. Kakakku tersayang, apakah kita benar-benar akan berbelanja di sini? Itu di sini. Lin Ming berkata sambil memasuki toko. Penjaga toko agak mengenali Lin Ming karena dia juga mengenakan pakaian biasa, dan masih muda dan bertubuh kecil. Ini adalah tampilan yang sangat mencolok, dan setelah sedikit berpikir, penjaga toko ingat bahwa Lin Ming adalah pemuda yang telah mencoba menjualnya simbol prasasti beberapa hari yang lalu. Penjaga toko segera tidak sabar dan berkata, kamu lagi, saya katakan bahwa saya tidak akan mengambil simbol prasasti Anda. Lin Ming juga secara alami mengingat pemilik toko 100 harta karun ini. Awalnya ketika dia mengunjungi toko-toko pribadi, tidak ada penjaga toko yang memperlakukannya dengan hormat. Pemilik toko ini sebenarnya bukan pemiliknya. Bos biasanya memiliki karakter kaya dan tidak sering berada di toko. Mereka akan mempekerjakan beberapa pegawai atau penjaga toko untuk mengambil alih bisnis toko. Tentu saja, gaji mereka juga terkait dengan kinerja. Jadi pemilik toko ini secara alami akan memperlakukan junior dari keluarga kaya dengan hormat untuk mendapatkan beberapa persentase keuntungan. Lin Ming masih tetap asin dari pengalaman. Lin Ming berkata, simbol prasasti saya terjual. Saya di sini hari ini untuk berbelanja. Terjual. Mata penjaga toko menunjukkan sentuhan penghinaan yang samar. Dengan pengalamannya, simbol prasasti ini tidak bernilai uang. Dengan biaya mereka, paling banyak hanya beberapa lusin tael emas. Orang kampungan ini benar-benar orang dusun. Jika dia berpikir bahwa beberapa lusin kisah emas membuatnya menjadi orang kaya, maka itu benar-benar lucu. Sungguh anak yang konyol. Penjaga toko tidak mengusirnya. 100 Treasure Hall tidak mencantumkan aturan yang mengatakan hanya mereka yang memiliki uang yang diizinkan untuk datang. Lin Ming melihat rak pavilion mempesona yang ditumpuk tinggi dengan bahan berharga dan barang langka, itu benar-benar menakjubkan untuk dilihat. Ginseng 100 tahun yang dibeli Lin Xiaodong untuknya hanya bisa dianggap barang inferior di sini. Ada juga obat-obatan langka dan berharga, bahan, simbol prasasti kelas master, bahkan harta karun yang beberapa ribu tael emas. Lin Ming dengan santai berkata, Xiaodong, apakah ada yang ingin kamu beli? Lin Xiaodong memaksakan senyum dan berkata, Kakak Lin, lagu gila apa yang kamu nyanyikan hari ini? Meskipun tidak ada biaya untuk mengintip, apakah Anda tidak melihat tampilan yang diberikan penjaga toko kepada kami seperti kami orang udik?
Itu benar-benar membuat seluruh tubuhku tidak nyaman. Lin Ming berkata, dia hanya orang bodoh yang berpikiran kecil, tidak perlu peduli dengan apa yang dia pikirkan. Jika Anda tidak akan memilih sesuatu, maka saya akan membantu Anda. Atau Anda membeli baju besi yang fleksibel. Lin Xiaodong menggelengkan kepalanya seperti mainan. Saudara Lin, jangan buang waktu kita. Jika saya memilih sesuatu di aula 100 harta karun, maka kita tidak akan punya uang untuk membayar dan mereka akan mengejar kita. Pikirkan tentang itu. Ketika saat itu tiba, kamu akan berlari lebih cepat, tapi aku sedikit lebih gemuk darimu jadi aku akan tertinggal dan dipukuli. Lin Ming tidak dapat menemukan kata-kata untuk menjawab, jadi dia berkata, kapan aku membuang waktumu? Jam berapa kamu tidak memikirkan rencana jahat ini? Ah, lihat aku orang yang jujur dan baik hati, kasihan aku. Lin Ming tertawa dan membuka bajunya sedikit. Di dekat saku dadanya ada tepi uang kertas emas. Dia berkata, nah, apakah ini bukan uang? Lin Xiaodong melihat banyak uang kertas emas dalam amplop merah dan membeku sejenak. Dia merasa pikirannya menjadi kosong dan matanya lamban. Itu adalah uang kertas senilai 1000 tael emas masing-masing. Ternyata itu adalah uang kertas 1000 tael emas. Selain itu, dia bisa melihat dari ketebalannya bahwa ada lebih dari 1, mungkin hingga 10.000 tael emas. Hingga 10.000 tael emas. Apa ini? Lin Xiaodong korsleting dan dia bergoyang. Kakak Lin, kamu merampok orang. Itu tidak benar, bahkan dengan seni bela dirimu, kamu tidak boleh mencuri begitu banyak. Mendengar gumaman Lin Xiaodong ini, dahi Lin Ming penuh dengan garis hitam. Ya Tuhan, orang ini dia dengan enggan berkata, saya mendapat uang untuk menjual prasasti, Anda tidak percaya padaku. Simbol prasasti. Anda bilang ketiga tisu toilet itu adalah simbol prasasti. Anda menjual berapa banyak yang mereka jual? 3.000 tael emas. 3.000. Wajah gemuk Lin Xiaodong mulai bergetar. Dia terkejut, tetapi masih berhasil menurunkan suaranya karena takut orang lain akan mendengarnya. Kamu menjualnya seharga 3.000 tael emas. Kamu bilang kamu telah berlatih selama 1 bulan, dan kamu entah bagaimana bisa membuat simbol prasasti yang bisa dijual seharga 3.000 tael emas. Lin Ming mengangguk. Lin Xiaodong adalah sahabat dan saudara baiknya. Dia tidak ingin menyembunyikan apapun darinya, dan lebih jauh lagi tidak bisa bersembunyi. Jika dia ingin membantu Lin Xiaodong dengan sejumlah uang, maka dia juga membutuhkannya untuk memahami apa yang terjadi. Apalagi di masa depan dia kemungkinan besar akan dihubungi oleh Qin Xingxuan, Mu Yi, atau orang tingkat tinggi lainnya, dan tidak mungkin menyembunyikan kebenaran dari Lin Xiaodong. Kamu hanya menghina kecerdasanku. Lin Xiaodong berseru. Kamu baru berlatih 1 bulan dan kamu bisa membuat simbol prasasti seperti itu. Anda pikir saya berusia 3 tahun, yang bisa Anda tipu dengan berpikir daun kubis adalah obat langka atau semacamnya. Lin Ming mengangkat bahu, fakta adalah fakta. Jika kamu tidak percaya padaku, maka tidak ada yang bisa aku lakukan. Kakak, oh kakak Lin, jangan main-main denganku, katakan saja padaku apa yang terjadi. Lin Ming menghela nafas dan berkata, bagus. Saya akan memberitahu Anda, tetapi Anda harus berjanji Anda tidak akan mengatakan apa-apa. Ini adalah janji. Lin Xiaodong segera mengumumkan. Ya, sebenarnya aku memiliki seorang ibu rahasia. Ketika aku berumur 12 tahun, tahun itu tuanku muncul dan berkata bahwa bakatku bagus, dan aku memiliki kecerdasan yang baik dan takdir yang agung. Dia ingin saya menjaga perdamaian dunia, jadi dia memberi saya tugas untuk melakukannya, dan memaksa saya untuk bekerja sebagai muridnya. Akhirnya, saya mulai belajar teknik prasasti dengannya. Seolah-olah, Lin Xiaodong merasa seperti dia telah memakan seekor lalat. Kakak Lin, bisakah kamu serius tentang itu? Lin Ming berkata, saya tidak berbohong kepada Anda.
Saya benar-benar memiliki seorang master. Hentikan, jika Anda memiliki master dan mempelajari prasasti selama bertahun-tahun lalu mengapa Anda bertanya kepada saya apa teknik prasasti itu? Lin Ming berkata, tuanku hanya mengajariku keterampilan dan tidak memberiku uang. Adapun teknik prasasti, meskipun saya mempelajarinya, saya tidak tahu apakah itu berguna sampai Anda memberitahu saya, maka saya tahu bahwa saya dapat menggunakannya untuk menghasilkan uang. Sial. Lin Xiaodong merasa seolah-olah dunia sudah gila. Ini seperti dengan santai mengambil anak kucing kecil untuk dibesarkan dan diberi makan dan dibelai selama beberapa tahun dan kemudian menemukannya berubah menjadi wanita paling cantik dan kemudian menjadikannya putri klan legendaris Kaisar Iblis yang jatuh cinta dengannya. Anda. Itu adalah kesempatan yang sama persis. Bagus. Nah, kau mengerti sekarang. Ayo belanja. Lin Ming menarik Lin Xiaodong tanpa jiwa, dan terus memilih baju besi fleksibel. Lin Xiaodong bukan orang yang ambisius, dan dia tidak suka berlatih seni bela diri. Dia hanya cukup rajin untuk dapat mempertahankan statusnya sebagai keturunan langsung dalam keluarga Lin. Lin Ming berpikir baju besi yang fleksibel akan bagus sebagai asuransi jiwa. Bahan apa baju besi fleksibel ini? Lin Ming bertanya. Penjaga toko dengan tidak sabar menatap Lin Ming dan berkata, ini adalah harta karun toko yang berkualitas tinggi, deskripsinya ada di catatan yang dipajang di belakang meja. Lihat dirimu sendiri. Kata-katanya mengandung ejekan yang mengejek Lin Ming karena datang ke toko berkualitas tinggi. Penjaga toko telah melakukan cukup banyak bisnis sehingga dia mengembangkan kemampuan bawaan untuk mengenali siapa yang akan membeli barang dan siapa yang tidak. Ketika beberapa toko kaya dan berkuasa datang ke toko, dia akan menyapa mereka dan membantu mereka, tetapi mereka yang tidak memiliki uang akan dia abaikan. Belum lagi Lin Ming tidak hanya akan terlihat biasa, tetapi telah datang beberapa hari yang lalu mencoba untuk menjualnya beberapa tisu toilet. Anak laki-laki seperti ini tidak mungkin memiliki karakter yang baik, jadi pemilik toko tidak sabar. Lin Ming pergi ke tempat baju besi fleksibel itu dan membaca deskripsinya. Armor lunak ini dibuat dengan 10.000 rami penggaris sepanjang 6 kaki. Itu juga telah dicampur dengan beberapa ribu benang sutra ulat sutra Golden Wood Rod, dan dibuat dari kombinasi lebih dari 20 teknik kerajinan tingkat lanjut. Harganya 392 tael emas. Armor fleksibel yang sangat baik semacam ini adalah harta karun. Itu bisa menahan serangan hingga transformasi tubuh lapisan keempat. Tapi setelah lapisan keempat maka akan mudah rusak, jadi Lin Ming tidak membutuhkannya. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih cocok untuk Lin Xiaodong. Dia terus melihat sampai sesuatu menarik perhatiannya itu adalah pil rusa emas dan pelet pengumpul jiwa. Sebelumnya, Lin Ming tidak meminum pil apapun karena biayanya terlalu tinggi. Pil dan pelet dibuat dari menggabungkan ramuan obat dan bahan mentah dari binatang buas dan kemudian memurnikannya. Itu berkali-kali lebih baik daripada hanya menggunakan ramuan obat atau bahan binatang buas. Selain itu, karena formulanya adalah mungkin untuk mencapai efek yang tidak dapat dicapai oleh ramuan obat atau bahan binatang buas sendiri. Pil rusa emas sangat langka, mereka terbuat dari embrio rusa emas berusia 100 tahun sebagai bahan utama dan dilengkapi dengan berbagai herbal. Rusa emas jarang ditemukan dan lebih banyak ditemukan di hutan pegunungan terpencil. Tidak mudah bagi mereka untuk menjadi sulit, dan untuk mengambil embrio rusa emas sama sulitnya dengan kedengarannya. Karena pil rusa emas dimurnikan dari embrio rusa, pil tersebut mengandung vitalitas yang kaya dan harum. Selain itu mereka belum terkontaminasi oleh fase Houtian dari udara di luar rahim. Dengan demikian adalah mungkin untuk menghilangkan kotoran tubuh dan mendorong peningkatan kekuatan jiwa dan kultivasi fisik. Pil jenis ini adalah butiran seukuran beras kuning senilai 200 emas. Pelet pengumpulan jiwa juga membutuhkan bahan baku yang berharga untuk disempurnakan.
Bahan utamanya adalah jamur darah berusia 100 tahun, dan efek utama dari pelet adalah untuk meningkatkan penyerapan kekuatan jiwa dan mempercepat budidaya seorang seniman bela diri. Pelet jenis ini juga seharga 200 emas. Bahkan junior keluarga bangsawan harus menggunakan tabungan mereka untuk membelinya. Lin Ming berhenti mencari saat dia memutuskan apa yang ingin dia beli. Dia menoleh ke penjaga toko dan berkata, "Saya akan mengambil armor ulat sutra akar kayu emas ini. Bungkus itu untukku. Saya juga akan mengambil 6 pil rusa emas dan 10 pil pengumpul jiwa, serta bahan-bahan di daftar ini. Jangan lewatkan satu pun." Lin Ming mengatakan ini dan mengeluarkan daftar yang memiliki berbagai bahan tertulis di atasnya. Semuanya digunakan untuk prasasti. Dia telah melihat beberapa saat yang lalu dan melihat bahwa mereka semua dijual di sini. Bab 26 Terobosan. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Ming dan melihat daftar yang sangat panjang ini, pemilik toko memerah. Apakah udik desa ini berpikir bahwa aula 100 harta karun ada di suatu tempat di mana dia bisa bermain-main? Pesanan besar seperti itu akan menelan biaya beberapa ribu tael emas minimal. Seolah-olah anak kecil ini sedang membeli bokcoy di pasar. Menghabiskan beberapa ribu tael emas, bahkan putra-putra keluarga bangsawan itu tidak akan mampu membeli sebanyak itu. Dia melambaikan daftar itu dengan tidak sabar dan meletakkannya di konter, lalu berkata, "Aku akan memberi kalian berdua peringatan, bagi siapapun yang dengan sengaja menyebabkan masalah di Hundred Treasure Halls, akan ada konsekuensi yang berat. Aku akan memperingatkan ibumu." Lin Xiaodong menampar tangannya ke tangan pemilik toko. Penjaga toko hanya pernah melakukan bisnis dan tidak memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri, dan dengan tepukan keras dari Lin Xiaodong, dia berteriak dengan menyedihkan. "Anda, penjaga toko, tidak percaya hooligan ini berani menyebabkan keributan di aula 100 harta karun. Lihat kau bajingan kecil yang sombong, kami tuan muda punya uang." Saat Lin Xiaodong mengatakan ini, dia merogoh jubah Lin Ming dan mengambil uang kertas emas di dekat dadanya. Dia membantingnya ke meja dengan kekuatan 100 jin, dan meja itu bergetar. Dengan uang kertas emas di tangan, kepercayaan diri Lin Xiaodong melesat menembus atap. Penjaga toko ini sudah sakit di matanya, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada pria kasar itu. Penjaga toko membeku ketika dia melihat uang kertas emas. Matanya berkilat saat dia dengan keras menghitung jumlah total dalam tumpukan tagihan itu. Itu adalah uang kertas masing-masing senilai 1000 tael emas. Dengan itu jumlah total harus setidaknya beberapa ribu tael. Dia segera menyadari bahwa uang kertas emas adalah real deal. Selama dia pergi ke bank yang merupakan bagian dari kamar dagang, dia bisa menukarnya dengan tael emas. Penjaga toko benar-benar terkejut. Dia mengukur Lin Ming dan juga Lin Xiaodong. Kedua lelaki kecil ini sama sekali bukan anak-anak dari keluarga bangsawan. Hanya beberapa hari yang lalu Lin Ming hanyalah seorang anak miskin yang menjual kertas simbol dari pintu ke pintu. Di mana dia tiba-tiba mendapatkan begitu banyak kekayaan? Apakah dia benar-benar menjual kertas simbol itu? Itu tidak mungkin. Prasasti seorang ahli prasasti magang tidak akan terbayangkan untuk dijual dengan uang sebanyak itu. Dua anak laki-laki kaya pemula yang baru, dia tidak menyadari bahwa mereka tiba-tiba menjadi karakter kelas atas dan telah bertindak arogan di depan mereka. Di hati pemilik toko hanya melankolis. Tapi uang adalah Tuhan, dan ini adalah kuil. Dia menggosok tangannya yang membengkak seperti jeruk bali dan tersenyum. Mengambil daftar itu, dia dengan cepat memindainya. Di atasnya tercantum bahan yang tidak murah. Selain barang-barang yang diinginkan Lin Ming, dia dengan cepat menghitung bahwa transaksi bisnis ini hampir mencapai 6.000 tael emas. Ini sama dengan harga 2 harta langka. Dan dengan komisi dia bisa mendapatkan 120 tael emas untuk dirinya sendiri. Ini bukan jumlah yang kecil. Meskipun hatinya masih sedikit kesal, itu tidak sepadan dengan jumlah uang yang dipertaruhkan.
Jadi penjaga toko merendahkan dan membungkuk dan berkata, "Aku yang bodoh tidak mengenali tamu kehormatan yang begitu terhormat telah muncul. Harap tunggu, saya akan segera menyiapkan semuanya." Tubuh penjaga toko itu membengkak seperti babi dengan terlalu banyak gas, namun dia bergerak seperti angin. Lin Ming menginginkan berbagai bahan, yang semuanya ada di bagian toko yang berbeda, tetapi pemilik toko itu cepat berdiri dan cepat dengan tangannya, dan segera mengumpulkan semuanya. Penjaga toko itu tersenyum cerah ketika dia berkata, "Dua tamu yang terhormat, tolong periksa keaslian barangnya. Totalnya adalah 5.800 tael emas." Melihat tumpukan barang, Lin Xiaodong bertanya kepada Lin Ming, "Apakah ini segalanya, Saudara Lin?" Lin Ming berkata, "Ya, sepertinya ini dia." Sekarang, mulut Lin Xiaodong berkedut dan dia dengan licik tersenyum dan berkata, "Maaf, ini memalukan tapi saya ingin melihat penjaga toko yang berbeda untuk membayar." Wajah bahagia pemilik toko langsung menegang. Di toko kelas atas seperti Hundred Treasure Halls, wajar saja jika nilai seorang pemilik toko bergantung pada kemampuannya untuk menjual. Oleh karena itu, semua pemilik toko di sini mengambil komisi untuk semua barang yang mereka jual sendiri. Lin Xiaodong memahami ini, dan memutuskan untuk menyulitkan pria berlendir itu. "Tolong bergerak sedikit lebih cepat, kami ingin menyelesaikan ini sesegera mungkin." Penjaga toko menyadari bahwa Lin Xiaodong sengaja mempermainkannya, dan hatinya tersulut amarah. Jika seorang junior dari rumah bangsawan telah memutuskan untuk mempermainkannya, maka dia akan menanggungnya, tetapi keduanya hanya beberapa orang bodoh yang baru dicetak, yang menjadi kaya. Mereka belum memiliki hak untuk menjadi begitu sombong. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya berada di bawah belas kasihan mereka? Suaranya dingin ketika dia berkata, "Di aula 100 harta karun ini, saya adalah satu-satunya pemilik toko. Siapa yang mengusulkan saya menemukan yang lain? Kamu badut kecil, jangan coba-coba membohongi kami. Cepat pergi, kalau tidak aku akan mengadu pada bosmu." Lanjutkan. Penjaga toko mencibir. "Bos." Si idiot mengira dia bisa melihat bos hanya karena dia mau. Dia sedang mempersiapkan beberapa kata kasar lagi ketika matanya tiba-tiba menangkap sesuatu. Dalam uang kertas emas itu ada kartu berwarna emas ungu. Itu adalah kartu yang diberikan Mui kepada Lin Ming, kartu VIP. Setiap orang yang menggunakan satu akan secara otomatis diberikan diskon 10% untuk semua toko yang berada di bawah yurisdiksi pemerintah. Itu adalah kartu VIP emas ungu Marshall Quarters dan Imperial Family. Jantung pemilik toko itu berdetak kencang. Kartu VIP ini diberikan oleh Kamar Dagang kepada keluarga kerajaan dan Marshall Quarters untuk menyenangkan mereka. Sampai saat ini, ada kurang dari 100 yang dikirim. Satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk memiliki salah satunya adalah anggota keluarga kekaisaran atau tokoh tingkat atas di Marshall Quarters. Salah satu dari angka-angka ini bisa meremasnya seperti serangga. Dia sudah selesai. Semuanya sudah berakhir. Kedua bajingan kecil ini benar-benar memiliki latar belakang dan kualifikasi untuk melakukan apa yang diinginkan. Bahkan mungkin saja mereka adalah putra kecil kaisar yang menyamar dan keluar dari istana kerajaan untuk bermain-main. Sial. Keberuntungannya adalah kotoran anjing seperti itu. Penjaga toko putus asa. Dua tuan muda, yang rendahan ini salah dan bodoh dan pantas dihukum. Yang rendahan ini akan mencari penjaga toko lain untuk Anda. Mohon rahmat dan belas kasihan, dan jangan simpan di dalam hati Anda pelanggaran menyedihkan saya. Penjaga toko mulai menampar dirinya sendiri, dan meskipun tidak berat, lemak di pipinya bergoyang. Lin Xiaodong tercengang. Orang ini, apakah dia minum pil gila? Penjaga toko bergerak dengan rasa takut dan gentar dan menemukan penjaga toko lain untuk menutup kesepakatan. Dia terus meminta maaf dan akhirnya juga memanggil kereta untuk membawa mereka kembali. Ketika mereka kembali ke penginapan Lin Ming, Lin Xiaodong tidak tahu bahwa alasan tindakan penjaga toko adalah kartu VIP emas ungu.
Dia berpikir bahwa emaslah yang membuat pemilik toko yang sombong itu terpesona, sehingga suasana hatinya saat ini sangat baik. Haha, itu menyenangkan. Sial, mengingat ekspresi ketakutan para penjaga toko benar-benar membuatku ingin tertawa. Saudara Lin, jika Anda tidak terluka, saya akan mengeluh kepada bos balai 100 harta karun itu dan membuat orang sombong itu mengemasi tasnya dan pergi. Lin Ming sebenarnya telah menonton dengan jelas, dan tahu bahwa ketika pemilik toko melihat kartu VIP emas ungu, ekspresinya telah sangat berubah. Dia tidak bisa menahan desahan emosi saat dia berpikir bahwa kekuatan dan pengaruh Marshall Quarter yang telah terakumulasi dari waktu ke waktu tidak kurang dari keluarga kekaisaran. Dia berkata, orang kecil memiliki cara hidup yang kecil. Sanjungan dan kekasaran adalah apa yang terpaksa mereka pelajari untuk hidup. Tidak perlu begitu kejam terhadap mereka. Xiaodong, baju besi fleksibel ini dan 3 pil rusa emas ini untukmu. Pil rusa emas mampu menghilangkan kotoran di dalam tubuh. Yang pertama adalah yang paling efektif, dan setelah itu khasiatnya menjadi 2. Mengambil lebih dari 3 umumnya akan sia-sia. Adapun pelet pengumpul jiwa, tidak ada batasan untuk mengambilnya, tetapi hanya cocok untuk mereka yang rajin berlatih. Lin Xiaodong secara alami tidak berguna bagi mereka. 3 pil rusa emas dan baju besi fleksibel menambah nilai hampir 1000 tael emas. Bagi Lin Xiaodong ini adalah jumlah uang yang besar, dan dia ragu-ragu sejenak sampai dia memikirkan cerita Lin Ming. Jika benar maka 1000 tael emas hanya setetes di ember dibandingkan dengan apa yang akan dia hasilkan di masa depan. Memikirkan hal ini, dia menerima barang-barang itu dan tersenyum sambil tertawa ketika dia berkata, kalau begitu aku akan menerimanya tanpa malu-malu. Kakak Lin, nanti kamu akan menjadi payung pelindungku, haha. Lin Ming tersenyum dan berkata, kami adalah saudara, tidak perlu formalitas di antara kami. Selain itu, Li Ming mengeluarkan 3000 tael emas yang tersisa, ketika utusan keluarga datang lain kali ke Sky Fortune City, bantu saya memberikan ini kepada orang tua saya dan minta mereka membeli restoran. Orang tua Lin Ming telah menginvestasikan lebih dari setengah hidup mereka ke restoran itu, dan secara alami memiliki keterikatan yang erat dengannya. Lin Ming pertama kali berpikir untuk membantu mereka dengan membelinya. Baiklah, biarkan aku yang menangani masalah ini. Saat Lin Xiaodong pergi, Lin Ming kembali ke kamarnya sendirian. Dia melihat kalender dan melihat bahwa ujian masuk Seven Profound Martial House tinggal 50 hari lagi. Dalam 50 hari ini, dia harus dilahirkan kembali. Terlepas dari pil rusa emas atau pelet pengumpul jiwa, obat-obatan ini tidak dapat secara langsung meningkatkan kultivasi seorang seniman bela diri. Yang pertama menghilangkan kotoran tubuh, dan yang terakhir membuatnya lebih mudah untuk dilatih dengan kekuatan jiwa. Dikombinasikan bersama, mereka bisa meningkatkan kecepatan dia bisa berlatih. Adapun untuk meningkatkan kultivasi seseorang secara langsung, obat-obatan ini dapat dibeli, tetapi mereka memiliki implikasi bahwa mereka menciptakan lebih banyak ketidakmurnian dalam kekuatan jiwa. Meskipun kultivasi akan meningkat dengan cepat, fondasinya tidak akan stabil, dan seseorang harus menghabiskan banyak waktu untuk mengkonsolidasikan fondasi agar stabil. Oleh karena itu Lin Ming tidak terburu-buru untuk membeli obat semacam ini. Saat ini, Lin Ming berada di antara puncak pohon, dan akhirnya mulai meminum pil rusa emas pertama. Meskipun pil rusa emas mahal, itu sebenarnya bukan obat langka. Meskipun Lin Ming tahu bagaimana meningkatkan potensi obat dengan teknik prasasti, itu tidak perlu untuk Golden DR Pill, jadi dia memakannya secara langsung. Lin Ming telah mengisi tong kayu besar dengan air. Dia menelanjangi dirinya dan kemudian melompat masuk. Di dalam tubuhnya, obat mulai larut bersamanya. Dia bisa merasakan aliran panas yang bersirkulasi di dadanya. Lin Ming mulai bermeditasi dan memutar formula kekacauan primal sejati. Kekuatan jiwa bergerak di dalam tubuhnya, dan Golden DR Pool mulai menunjukkan kegunaannya. Dengan timbulnya efek,
Lin Ming merasakan sensasi kesemutan sedikit dan tubuhnya mulai memurnikan. Tubuh seorang seniman bela diri, sejak ia lahir, akan terus-menerus terkena udara Houtian dunia yang terkontaminasi. Jenis udara ini terkandung dalam setiap napas, dalam biji-bijian yang mereka makan, di sungai dan danau yang mereka minum. Tidak dapat dihindari bahwa kotoran akan menumpuk di dalam tubuh. Pil rusa emas mengandung sedikit udara siantian dari embrio rusa, dan dengan demikian mereka dapat memurnikan tubuh. Lin Ming berbaring di tong kayu sepanjang malam. Permukaan air mulai berkilauan dengan minyak gelap berminyak. Ini adalah kotoran Lin Ming. Junior keluarga aristokrat akan memulai proses ini sejak usia 12 tahun. Mereka akan berlatih seni bela diri setelah tubuh mereka ditempa dan dimurnikan. Berendam di pemandian obat-obatan langka adalah hal biasa bagi mereka, dan mereka secara alami memiliki lebih sedikit kotoran di tubuh mereka, dan akan lebih mudah untuk mengintegrasikan kekuatan jiwa. Bahkan jika mereka adalah bakat kelas 3 seperti Lin Ming, dia akan merasa sulit untuk mengimbangi junior ini. Saat fajar, Lin Ming akhirnya membuka matanya. Pil rusa emas telah sepenuhnya diserap olehnya, dan tubuhnya telah dimurnikan. Lin Ming kembali memutar formula primal kekacauan sejati. Benar-benar lebih mudah untuk mengedarkan kekuatan jiwa di tubuhnya. Lin Ming juga menemukan sesuatu yang lain, sepertinya kekuatan jiwa telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah tahap awal dari tahap kedua transformasi tubuh. Lin Ming akhirnya mencapai tahap kedua transformasi tubuh. Bab 27 Ujian, mulai. Lin Ming menghela napas perlahan lega. Dia sudah lama mencapai puncak tahap pertama transformasi tubuh, dan hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap kedua. Bahkan tanpa pil rusa emas, hanya beberapa hari sebelum dia mencapai tahap kedua. Tahap pertama transformasi tubuh adalah latihan kekuatan di mana esensi sejati terutama terkonsentrasi di otot, dan dengan munculnya tahap kedua transformasi tubuh, ia mulai berkembang biak dan menyebar ke seluruh tubuh. Tidak hanya kekuatan seseorang akan meningkat, tetapi ketabahan tubuh juga akan meningkat. Meskipun seseorang tidak akan menjadi tak terkalahkan, tidak akan sulit untuk mengatakan bahwa pedang yang akan dengan mudah menusukmu sebelumnya hanya akan memberimu sedikit luka. Efektivitas tempur juga akan meningkat dengan margin kecil. Namun, Zhu Yan baru berada di puncak tahap ketiga transformasi tubuh setengah tahun yang lalu. Dia baru mencapai tahap kedua transformasi tubuh, dan meskipun itu dengan kekuatan, formula primal chaos, yang kuat, dibandingkan dengan Zhu Yan, ada perbedaan yang terlalu besar di antara mereka. Dan ini mengurangi setengah tahun pelatihan Zhu Yan. Dia adalah talenta kelas 4, jadi kecepatan latihannya juga cepat. Meskipun dia belum tidur, Lin Ming baru saja menerobos, dan merasa segar, dan tidak lelah, atau mengantuk sama sekali. Dia segera berlari keluar dan menuju pegunungan Zhou. Paviliun kejelasan besar berjarak beberapa mil dari rawa tempat Lin Ming biasanya berlatih. Bahkan berlari di sana dengan kecepatan sangat tinggi, akan membutuhkan waktu untuk membakar 2 batang dupa untuk melintasi jarak. Tapi sekarang dia telah menembus tahap kedua transformasi tubuh, waktu yang dibutuhkan kurang dari setengah. Lin Ming sangat senang saat ini. Setelah dia mencapai tempat biasanya, Lin Ming melemparkan ranselnya ke tanah. Di dalamnya ada bahan untuk obat-obatan dan juga perban. Obatnya bukan barang murah, itu semua adalah obat-obatan langka dan berharga. Bahkan perbannya telah direndam dalam jus rumput tulang hitam yang memberikan efek penyembuhan ekstra. Dengan obat mewah semacam ini, dia tidak perlu khawatir tentang luka dalam. Lin Ming bisa menikmati berlatih dengan sepenuh hati. Lin Ming makan pelet pengumpul jiwa untuk meningkatkan tingkat dia menyerap esensi sejati. Lin Ming mulai berlatih baik, formula kekacauan primal sejati, dan meridian tempur kebajikan kekacauan. Di benua tumpahan langit, di antara mereka yang berlatih seni bela diri, memiliki kekuatan 1000 jin dianggap sebagai pencapaian kecil. Kemudian seniman bela diri akan melalui altering muscle, bone forging, dan pulse condensation. Pada saat transformasi tubuh selesai,
kekuatan seniman bela diri bisa berjumlah 8.000 jins, di mana sebagian kecil yang lahir dengan kekuatan surgawi ilahi, kekuatan mereka bisa berjumlah 10.000 jins. Ini adalah batas kekuatan. Bahkan jika seseorang adalah Master Houtian, kekuatan mereka tidak akan tumbuh, mereka hanya bisa meningkatkan esensi sejati mereka. Kemudian setelah mencapai Xiantian, termasuk tingkat di atas, mereka akan memahami esensi sejati, dan mengolah jiwa. Ini dianggap sebagai jalan seni bela diri yang benar. Tapi tercatat di Chaotic Virtuous Combat Meridian, memiliki kekuatan 1000 jin hanyalah permulaan. Mereka yang baru saja masuk harus mencapai 10.000 jin, dan mereka yang memiliki sedikit pencapaian bisa mencapai 100.000 jin kekuatan. Adapun kekuatan pembudidaya tertinggi, tidak ada cara untuk memperkirakan. Jika mereka membuka 8 gerbang batang surgawi tersembunyi setelah istana 9 bintang, tubuh dapat meminjam kekuatan dari langit dan bumi. Kaki mereka akan memecahkan gunung, tinju mereka akan menghancurkan langit. Kekuatan semacam itu bahkan tidak bisa digambarkan dengan kekuatan 100.000 jin, hanya bisa setidaknya 1 juta jin atau lebih. Ketika Lin Ming melihat ini dalam ingatannya, dia hampir tidak bisa mempercayainya. Jika itu 2 atau 3 kali lebih kuat dari biasanya, maka mungkin setelah semua ini adalah warisan ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya dari alam para dewa. Tetapi perbedaan beberapa ribu kali ini terlalu sulit dipercaya. Dia dapat mengingat dalam ingatannya bahwa dalam sekte, penjaga yang menyapu pintu masuk, dan anak-anak kecil yang mengamuk akan memiliki kekuatan beberapa puluh ribu jin. Adapun murid sejati, kekuatan mereka akan di atas 100.000 jins. Kenangan itu begitu rinci sehingga Lin Ming terpaksa mempercayainya. Bahkan jika Marskal Qin Xiao dibandingkan, dia bahkan tidak akan bisa dibandingkan dengan penyapu lantai sederhana. Namun kekuatan semacam ini sangat jauh bagi Lin Ming, karena jika dikatakan bahwa langkah dari Tempering Marrow ke Pulse Condensation sulit, maka langkah dari Tempering Marrow untuk membuka 8 gerbang batang surgawi tersembunyi dan istana 9 bintang adalah bahkan lebih. Apalagi Lin Ming, dari ingatannya dia tahu bahwa sekte ini memiliki banyak murid yang terjebak pada tahap ini. Dibandingkan dengan kerajaan keberuntungan langit, bisa dikatakan lebih sulit daripada naik dari Houtian ke Xiantian. Lin Ming memikirkan semua ini dan menarik napas dalam-dalam. Terlalu dini untuk mempertimbangkan kemungkinan ini. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah melatih kemampuan dasar dari Chaotic Virtuous Combat Meridian, dan setidaknya mencapai tahap latihan kekuatan, Flowing Lexil. Mengalir seperti sutra, di mana seseorang dapat meninju pohon dan membiarkan kulitnya tidak tersentuh sambil mengubah bagian dalamnya menjadi bubur. Namun ingatan tetua agak kabur di sini, Lin Ming belum mencapai tahap ini dan hanya bisa mencoba menguraikan rahasia di baliknya sendiri. Di tenggara Sky Fortune City, ada pasukan penjaga bersenjata yang bersiaga. Seorang pemuda mengenakan pakaian sutra terbaik, dan dengan pedang panjang yang diikatkan di pinggangnya berdiri di koridor dan melihat sekeliling seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Begitu waktu berlalu, pemuda lain yang mengenakan baju besi dan helm berjalan di ujung lorong. Dia tampaknya berusia sedikit di atas 20 tahun. Meskipun perawakannya tidak seperti pangeran, langkahnya tenang dan napasnya santai, dia tampak seperti seorang master. Pemuda berjubah sutra muda melihat pria ini dan tersenyum gembira. Dia segera menyambutnya, "Kakak, kamu sudah kembali. Ayah pasti senang. Dia sangat puas dengan keberhasilan Anda di perbatasan selama 3 tahun terakhir ini." Pemuda berjubah sutra itu semua tersenyum. Dia adalah orang yang telah kehilangan 1000 tael emas untuk Lin Ming dan namanya dibaca terbalik, Wang Yigao. Wang Yigao sangat menyedihkan. Meskipun dia telah mencoba untuk menekan berita dan mencegahnya menyebar, ayahnya masih mengetahuinya. Mengenai masalah ini, Jenderal Wang sangat marah. Dia tidak marah karena Wang Yigao membuat taruhan judi, tetapi dia kalah. Dia tidak hanya kalah,
Tetapi dia juga kalah dari seorang anak laki-laki di tahap pertama transformasi tubuh, dan namanya dipanggil secara terbalik. Dia benar-benar memalukan bagi nama keluarga. Wang Juzhu telah mengeluarkan perintah agar dia dikurung selama 2 bulan, dan baru saja keluar. Penahanan selama 2 bulan terasa berat bagi kehidupan Wang Yigao. Dia tidak bisa makan daging, dia tidak bisa pergi ke rumah bordil, dia tidak bisa memimpin antek-antek kecilnya untuk meneror orang lain, dan harus membaca buku klasik militer dan menyelesaikan tugas sekolah setiap hari. Wang Yigao membenci hal-hal ini dengan penuh semangat, dan semua ini karena Lin Ming. Dia tidak bisa menelan kesedihan ini. Tapi Wang Yigao tidak tahu cara untuk berurusan dengan Lin Ming. Dia tidak memiliki kekuatan nyata dengan tentara, dia juga tidak bisa mengalahkan Lin Ming sendiri. Adapun bajingan yang adalah teman-temannya, tidak satu pun dari mereka yang cocok dengan Lin Ming. Apalagi ayahnya telah memotong dompetnya, sehingga dia tidak memiliki sarana untuk mempekerjakan seseorang. Sederhananya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Lin Ming. Sampai hari ini begitu. Kakak laki-lakinya kembali dan Wang Yigao hampir menangis. Dia merasa bahwa kesempatannya akhirnya datang. Oleh karena itu dia menunggu lama sampai saudaranya datang, agar dia bisa mengadu. Wang Yiming menatap Wang Yigao yang menyedihkan. Keduanya adalah putra dari keluarga utama, dan memiliki ayah dan ibu yang sama. Tentu saja dia mengerti adiknya. Dia berkata, Anda menunggu saya untuk membahas masalah taruhan yang Anda kalahkan. Jenderal Wang telah menegur dan menghukum Wang Yigao tentang hal ini, jadi tentu saja dia sangat jelas tentang hal itu. Wang Yigao mendongak, kakak laki-laki itu peka terhadap detail terkecil, benar-benar galak, kau tahu sekarang, bocah itu terlalu arogan. Pertama dia memukul hamba saya dan kemudian curang dalam taruhan. Bukan hanya itu, dia juga menghina keluarga tentara kita. Wang Yiming mendengarkan dan tahu bahwa adiknya tidak tahu malu dan mengarang penjelasan yang tidak rasional. Dia dengan tidak sabar berkata, hentikan omong kosong itu. Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda inginkan? Kamu ingin aku membalas dendam untukmu. Kakak laki-laki benar-benar pahlawan yang tak tertandingi, merawat orang itu seperti mengangkat jari kecil. Wang Yiming berkata, saya seorang komandan militer yang bermartabat, dan Anda ingin saya membantu Anda menyingkirkan beberapa anak di tahap pertama transformasi tubuh. Apakah ini lelucon yang harus saya tertawakan? Wang Yigao tersenyum kecil. Ya, itu sedikit berlebihan. Seseorang tidak boleh menggunakan pisau lembu untuk membunuh seekor ayam. Kakak laki-laki, apakah Anda tidak memiliki 4 penjaga bersenjata yang kuat? Membiarkan mereka pergi juga sama. Ayah saya adalah kapten angkatan bersenjata Sky Fortune City. Tahta akan diturunkan, sekarang adalah waktu yang sensitif. Anda ingin saya menggunakan pengawal angkatan bersenjata untuk melakukan penangkapan di ibu kota negara. Anda benar-benar ingin melakukan hal absurd semacam ini. Menurut Anda, apa hasilnya? Saya pikir 2 bulan kurungan Anda tidak cukup lama. Wang Yiming meneriakkan kata-kata ini dan tidak lagi memperhatikan Wang Yigao. Dengan putaran tumitnya, dia pergi. Wang Yigao dibiarkan berdiri di sana untuk meluapkan kebenciannya. Dia tidak menyangka bahwa bahkan saudaranya sendiri akan begitu keras mencelanya. Dia mengepalkan tinju dan giginya sampai dia gemetaran. FCK. Belum pernah saya mengalami ketidakadilan seperti itu di Sky Fortune City. Lin Ming, jika aku tidak melumpuhkanmu maka nama belakangku bukanlah Wang. Matahari terbit, terbenam, 50 hari berawan berlalu dengan tenang. Di pegunungan Zhou, seorang anak laki-laki sedang melakukan shadow boxing di rawa. Angin gunung melolong, tetapi suara yang datang dari kepalan tangan anak muda itu menutupi pegunungan. Bang! Begitu pemuda itu meninju pilar kayu di depannya, sebuah peng berdering di udara. Meskipun pilar kayu telah diresapi dengan obat-obatan khusus untuk membuatnya lebih tahan lama, pilar itu patah menjadi 2 dengan 1 kepalan tangan itu. Saat pukulan selesai, bahkan tidak menunggu debu mendarat,
Dia mengayunkan kakinya ke bawah dan membelah pilar kayu menjadi dua. Meskipun saya masih belum bisa memahami flow Lexil, saya masih mencapai beberapa kesuksesan kecil dengan tahap pertama, True Primal Chaos Formula, dan tahap kedua transformasi tubuh saya telah terkonsolidasi dengan sangat baik, kekuatanku setidaknya harus 2.600 genes. Pemuda ini adalah Lin Ming. Dalam 50 hari ini, Lin Ming terus-menerus berlatih di pegunungan. Dia memiliki obat-obatan berharga yang tidak terbatas dan telah mengambil 20 pelet pengumpulan jiwa. Karena konsumsi emas yang sangat besar ini, Lin Ming juga telah menjual simbol prasasti untuk membayarnya. Namun, bahkan dengan begitu banyak obat, Lin Ming masih belum mampu menembus tahap ketiga transformasi tubuh, pelatihan jeroan. Chaotic Virtuous Combat Meridian berfokus pada pembangunan fondasi yang kokoh, itu bukan sesuatu di mana seseorang dengan tergesa-gesa berkembang. Sudah 50 hari. Besok akan menjadi ujian masuk Seven Profound Martial House. Saya seharusnya tidak memiliki masalah dalam melewati. Lin Ming berkata sambil mengambil pakaiannya dari sebuah batu besar. Dia juga cepat-cepat mandi di sungai. Di bawah sinar matahari yang bersinar, otot-otot Lin Ming secara simetris padat. Cahaya membuat kulitnya berkilau dengan kilau, dan itu dipenuhi dengan kekuatan estetika. Dia seperti seekor ceetah yang luwes di puncak kekuatannya. Hanya dari melihat ke belakang ini, sulit untuk percaya bahwa ini adalah fisik dan jiwa dari seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Setelah mencuci dirinya sendiri, Lin Ming mengenakan pakaiannya dan meninggalkan gunung. Dia meluncurkan dirinya dengan cepat seperti elang mengejar kelinci, kecepatannya seperti kilatan cahaya, dan dalam beberapa napas dia menghilang ke dalam hutan tanpa batas. Bab 28 Konspirasi. Setiap tahun, pada awal musim gugur dan awal musim semi, Seven Profound Martial House akan melakukan pemeriksaan terhadap calon rekrutan potensial. Ini juga merupakan hari terpenting bagi para pemuda kerajaan keberuntungan langit yang berkultivasi dalam seni bela diri. Bagi mereka, rumah 7 bela diri mendalam adalah tujuan akhir. Jika mereka mencapainya, mereka bisa menjadi naga yang bisa menyentuh langit dengan satu ikatan. Dengan memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, sumber daya itu penting, tetapi itu adalah warisan dan manual keterampilan warisan yang semua orang terobsesi. Manual keterampilan yang diwariskan telah terakumulasi selama bertahun-tahun dan di dalamnya merupakan puncak dari pengalaman yang telah dipelajari oleh semua senior seni bela diri sebelumnya. Tanpa pengalaman ini, maka jika seseorang mencoba dan belajar seni bela diri sendiri, itu benar-benar akan menjadi omong kosong yang berbicara omong kosong di jalanan. Tetapi manual keterampilan yang tersedia selalu sangat populer dan dapat diandalkan, tetapi barang asli dengan kualitas terbaik hanya dapat ditemukan dan diwariskan dalam sekte. Metode pewarisan ini dikontrol secara ketat oleh sekte-sekte. Jika mereka menemukan, bahkan petunjuk, bahwa seorang murid telah mengungkapkan rahasia manual keterampilan mereka, maka hukuman ringan adalah penghancuran kultivasi mereka. Hukuman berat akan mengakibatkan eksekusi instan. Sangat sulit untuk mewarisi manual keterampilan. Mereka sangat sulit untuk ditranskripsikan dan diduplikasi. Jalur seni bela diri mendalam dan esoterik. Aliran esensi dan perasaan yang mengikuti, jalur budidaya. Keterampilan mengumpulkan esensi sejati ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, oleh karena itu manual keterampilan langka yang sebenarnya tidak dicatat dalam buku dan tidak dapat ditranskripsikan ke kertas. Manual keterampilan biasanya dicatat pada slip batu giok. Setiap slip batu giok kecil berisi banyak informasi misterius dan misterius. Bahkan manual hanya bisa berisi gambaran umum tentang apa yang bisa dijelaskan di dalamnya. Jika seseorang ingin mengukir misteri ke slip batu giok, seseorang harus memiliki pemahaman yang lengkap tentang manual keterampilan. Ini benar-benar sulit untuk dicapai bahkan saat itu, dan terlebih lagi harus menghabiskan banyak waktu dan energi. Manual keterampilan juga tidak dapat dipahami oleh semua orang. Bahkan jika mereka mencapai slip batu giok,
Mereka mungkin tidak dapat menguraikan misteri. Itu seperti bank yang mengeluarkan uang kertas emas. Meskipun itu uang, mereka yang tidak mengerti hanya bisa menggunakannya sebagai tisu. Oleh karena itu, slip giok yang berisi manual kuno ini sangat sedikit, dan tidak dapat diperoleh berapapun harganya di pasaran. Ini juga alasan mengapa rumah bela diri 7 mendalam mampu menyebabkan seniman bela diri muda menjadi gila dengan keinginan untuk masuk. Namun, kondisi pemilihan ini sangat sulit, dan setiap tahun pasti ada sejumlah besar calon seniman bela diri yang gagal untuk terpilih. Lin Ming sendiri memiliki manual keterampilan transformasi tubuh kualitas tertinggi, meridian tempur kebajikan kekacauan, jadi dia secara alami tidak tertarik pada warisan atau warisan 7 rumah bela diri yang mendalam. Alasan dia ingin masuk bukan karena Lan Yunyue. Setelah dia memutuskan untuk mengabdikan hidupnya untuk mengejar puncak seni bela diri, masalah Lan Yunyue tidak bisa lagi menyebabkan gejolak di hatinya. Lin Ming ingin memasuki rumah bela diri 7 mendalam karena dia membutuhkan sumber daya latihan. Sumber daya bukanlah obat-obatan atau herbal, tetapi area khusus di mana seseorang dapat berolahraga. Area khusus ini dibuat melalui susunan-susunan, atau merupakan area lingkungan khusus yang dibentuk oleh praktisi Xiantian. Mereka mampu membiarkan manusia berkultivasi dengan hasil 2 kali lipat dan setengah usaha. Tapi yang paling penting adalah keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri sangat penting bagi seorang seniman bela diri karena mereka secara langsung terkait dengan tingkat kekuatan tempur mereka. Lin Ming juga tahu beberapa keterampilan bela diri yang dia serap dari fragmen memori tetua. Dalam ingatan itu ada 3 atau 4 keterampilan bela diri yang dia lihat, tetapi itu tidak lengkap. Yang benar adalah bahwa meskipun keterampilan bela diri itu tidak lengkap, mereka sebenarnya adalah keterampilan bela diri tingkat atas bahkan di alam para dewa. Tak perlu dikatakan, bahkan versi yang tidak lengkap itu jauh lebih unggul dari Sky Fortune Kingdom. Tapi sangat disayangkan, bahwa 3 hingga 4 keterampilan bela diri yang Lin Ming tahu tidak mungkin untuk dipraktikkan sejak awal. Bahkan untuk berani mulai mempraktikannya, dia setidaknya harus berada di tahap Xiantian. Dalam ingatan itu, keterampilan bela diri terlemah mampu menghancurkan gunung dengan satu pukulan, apalagi membunuh orang, mungkin akan mudah untuk menghancurkan seluruh ibu kota Sky Fortune. Keterampilan bela diri semacam ini hampir merupakan bahasa asing bagi Lin Ming. Oleh karena itu Lin Ming perlu mengikuti ujian masuk ini dan memasuki rumah bela diri 7 mendalam. Dia juga harus mencapai hasil yang baik karena setiap tahun, kandidat dengan hasil teratas selalu dihargai dengan kaya. Mungkin itu obat-obatan berharga atau harta langka. Obat-obatan ini sering diproduksi dari dalam sekte 7 lembah mendalam. Di Sky Fortune City, bahkan orang terkaya pun tidak bisa membeli ini. Bahkan junior dari keluarga aristokrat akan meneteskan air liur karena iri pada hadiah yang didambakan ini. Lin Ming juga tergoda. Sebelumnya, kekuatannya rendah sehingga dia memiliki harapan yang rendah, tetapi pada saat ini, situasinya telah berubah sehingga dia memiliki aspirasi yang tinggi untuk mereka. Pada hari pertama musim gugur, alun-alun 7 rumah bela diri mendalam sudah memiliki lautan orang yang berkerumun di dalamnya. Karena terlalu banyak kandidat yang akan datang untuk melamar, ujian akan selalu dimulai saat matahari terbit dan berlanjut sepanjang hari. Lin Ming dan Lin Xiaodong belum memasuki alun-alun, tetapi berada di jalan utama di luar. Meskipun ada orang yang relatif lebih sedikit di sini, telinga Lin Ming masih berdengung dengan suara diskusi. Mereka mengatakan bahwa kali ini ada beberapa talenta tingkat atas yang datang, termasuk talenta nomor 1 Wang Yanfeng. 15 tahun, bakat kelas 4, dan kultivasinya telah melangkah ke tahap ketiga transformasi tubuh. Benar-benar pria yang tangguh. Bukankah itu aneh? Mengapa dia tidak memasuki rumah bela diri 7 mendalam sebelumnya? Kenapa dia tidak datang saat ujian masuk musim semi? Saya kira tujuannya adalah tempat tinggal surgawi. Begitu dia memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, dia ingin memasuki tempat tinggal surgawi.
Betapa agresifnya dia. Tempat tinggal surgawi benar-benar mustahil. Satu-satunya tahun terakhir ini untuk memasuki tempat tinggal surgawi adalah Qin Xing Xuan. Kultivasi terendah untuk tempat tinggal surgawi adalah puncak tahap ketiga transformasi tubuh, dan biasanya di dalamnya adalah mereka yang berada pada tahap keempat transformasi tubuh. Bahkan Wang Yanfeng ini tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Saya pikir alasan dia menunggu begitu lama adalah untuk mengambil hadiah ujian masuk untuk tempat pertama. Tempat tinggal surgawi. Lin Ming bergumam di dalam hatinya. Setengah tahun yang lalu Zhu Yan mengandalkan puncak tahap ketiga transformasi tubuh untuk memasuki surgawi. Tanpa ragu, kekuatan Zhu Yan benar-benar luar biasa bahkan di antara mereka yang berkultivasi setara. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan sekarung kentang seperti Wang Yigao. Saat Lin Ming tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba merasakan tatapan seseorang jatuh di tubuhnya. Apakah seseorang mengamatinya? Di kerumunan besar, ada banyak yang memandangnya, tetapi rata-rata orang tidak bisa menemukan orang-orang ini dan niat mereka. Tapi Lin Ming telah mempraktikkan formula kekacauan primal sejati, sehingga persepsinya sangat tajam, dan bahkan dengan begitu banyak orang, dia bisa merasakan mata dingin menatap ke arahnya. Dia berpura-pura acuh tak acuh saat dia menoleh. Ada kereta biru di asal pemandangan itu, tapi ketika Lin Ming berbalik untuk melihat tirai kereta turun kembali, Lin Ming menghela nafas dalam hatinya. Dia bahkan belum memulai ujian masuk dan mungkin ada orang yang berkomplot melawannya. Pada saat ini di kereta biru, seorang pemuda dengan pakaian sutra, dan pemuda lain, yang tampak suram sedang duduk di dalam. Itu adalah Wang Yigao dan Zhu Yan. Dia tidak akan menemukan kita. Wang Yigao telah ketakutan terakhir kali oleh Lin Ming. Meskipun dia mengklaim secara terbuka bahwa dia ingin membalas dendam, dia takut pada Lin Ming. 3 gerakan yang menyebabkan dia menderita kekalahan telah meninggalkan bekas gelap di hatinya dan mengurangi kepercayaan dirinya. Zhu Yan dengan dingin berkata, "Berhentilah takut dan curiga, ada banyak orang di sini, bukan seolah-olah dia memiliki mata di belakang kepalanya. Orang ini, dia bahkan berhasil menembus tahap kedua transformasi tubuh." Kesenjangan antara tahap pertama dan tahap kedua transformasi tubuh tidak kecil. Seorang berusia 15 tahun yang bisa mencapai ini tidak sederhana, terutama ketika mempertimbangkan Lin Ming dan latar belakang keluarga miskin dan hanya bakat kelas 3. Saya pikir pria itu mungkin berlatih seperti orang aneh, jika tidak mungkin. Bahkan saya baru mencapai tahap kedua ketika saya berusia 16 tahun. Dia mungkin membebani tubuhnya dan menerima beberapa cedera internal permanen. Idiot seperti ini, dalam beberapa tahun dia tidak akan berbeda dari sayuran. Wang Yigao dengan kejam mengutuk. Zhu Yan membenci penjilat ini di dalam hatinya. Bahkan dengan begitu banyak obat-obatan langka yang mendukungnya, dia hanya mencapai tahap kedua ketika dia berusia 16 tahun. Tidak hanya itu, tetapi level tempurnya benar-benar berantakan. Jika ayahnya bukan mayor tentara Sky Fortune City, maka Zhu Yan akan segan untuk repot-repot memperhatikannya. Zhu Yan berkata, menurut akal sehat tidak mungkin baginya untuk mencapai tahap ini. Membebani tubuh dan menerima cedera internal, maka dia cepat atau lambat akan dinonaktifkan, tetapi jika dia mendapat dukungan 1000 tael emas, maka itu akan kurang pasti. Mendengar Zhu Yan mengatakan ini, wajah Wang Yigao langsung memerah. Dia berpikir bahwa Zhu Yan tidak mengetahui masalah perjudian, tetapi sepertinya dia sudah mengetahuinya. Apakah ada orang yang tidak? Brengsek. Sialan itu semua. Dia benar-benar mempermalukan neneknya. Zhu Yan tidak memperhatikan Wang Yigao. Ekspresinya suram. Secara umum, seorang anak laki-laki berusia 16 tahun, jika kultivasinya telah melampaui tahap ketiga transformasi tubuh, maka dia akan memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Banyak murid dalam keluarga terhormat masuk seperti ini. Bagi mereka, sejumlah besar ramuan obat langka dan berharga mendukung mereka,
Jadi ini tidak terlalu sulit. Mengenai masalah ini, Seven Profound Martial House tidak keberatan membantu keluarga. Bagaimanapun, ini juga merupakan bagian dari kekuatan seorang seniman bela diri. Latar belakang keluarga setara dengan bakat. Entah karena bakat mereka sendiri, atau karena obat-obatan yang membantu mereka, mereka adalah seorang ahli seni bela diri dan dapat memperluas kekuatan dan pengaruh dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Mereka yang mengandalkan obat-obatan memiliki harapan untuk memasuki rumah bela diri 7 mendalam, apalagi kemampuan tempur Lin Ming yang melampaui seseorang dari peringkat yang sama, sehingga peluangnya untuk masuk lebih tinggi. Zhu Yan tidak ingin Lin Ming memasuki rumah bela diri 7 mendalam. Dia tidak takut Lin Ming melampaui dia, setelah semua dia hanya bakat kelas 3. Zhu Yan memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Bahkan jika Zhu Yan melompat satu level atau mengalahkan Wang Yigao, itu bukan masalah besar. Bagaimanapun juga, Wang Yigao baru berada di tahap kedua transformasi tubuh, dan tingkat pertarungannya sangat buruk. Dia yakin bahwa dia akan selalu menjaga Lin Ming di bawah sepatu botnya. Tapi jika Lin Ming masuk pasti akan membangkitkan beberapa gelombang besar di hati Lan Yunwei. Lan Yunwei tidak melupakan persahabatan sebelumnya dengan Lin Ming. Apakah akan sama jika dia memasuki Seven Profound Martial House? Zhu Yan menyukai Lan Yunwei, setengah dari ini adalah karena temperamennya dan penampilannya yang cantik, dan setengahnya lagi karena sikap posesifnya terhadap semua hal baik. Dia benar-benar tidak bisa mentolerir pria lain yang berada di hati Lan Yunwei. Karena keluarganya, Zhu Yan memiliki koneksi kecil dengan keluarga kerajaan, jadi dia memiliki beberapa koneksi ke Seven Profound Martial House. Namun, inspeksi rumah bela diri adalah masalah yang sangat umum sehingga tidak mungkin untuk mencegah Lin Ming masuk. Jadi satu-satunya rencana yang dia tinggalkan adalah untuk tidak membiarkan dia berpartisipasi dalam ujian masuk.